Halo, hai. Kamu sibuk nggak? Nggak. Maaf ya, aku tiba-tiba telepon tanpa ngabarin kamu dulu sebelumnya. Iya, kangen. Sekalian, sebenarnya ada yang pengen aku omongin sama kamu. Mm-mm, tentang kita. Please, kamu bisa kan dengerin aku dulu? Oke, aku ngomong ya sekarang. Gini, aku udah mikirin ini matang-matang. Sejak, ya, mungkin seminggu terakhir. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma mau bilang, aku ngerasa senang kenal sama kamu. Senang banget. Sampai-sampai perasaan aku ini udah nggak kekontrol lagi rasanya sekarang. Ya, saking senangnya kenal sama kamu, aku ngerasa aku jadi nggak ngenalin diri aku sendiri. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa aku jadi sejauh ini punya perasaan ke kamu. Even kita bahkan belum pernah saling tatap muka di real life. Dan aku pikir juga nggak akan mungkin terjadi di masa depan. Yes, I think I need to give up. Maafin aku, please. Sorry. Aku gak bisa ngelanjutin ini lagi. And yeah, we can't do this anymore. Iya, aku emang pernah janji waktu itu buat nggak nyerah. Aku pikir aku bisa, tapi keadaan berubah. Aku sayang kamu. Sampai-sampai aku ngerasa aku udah gila. Kenapa ya? Aku bisa sayang sama orang yang bahkan cuman aku kenal virtual dan gak pernah ketemu langsung. Mungkin karena orang itu adalah kamu. Jawabannya sebenarnya sesimpel itu. Tapi alasan utama aku pengen berhenti karena aku gak mau kita berdua terlalu jauh masuk ke jurang ini. Dari awal, kamu dan aku tahu ini salah. Bukan kesalahan simpel lagi, tapi besar. Ya, walaupun kita memiliki hubungan terlarang ini via dunia maya, interaksi dari layar kaca. Tapi kita udah ngancurin pasangan kita masing-masing. Istri kamu dan juga suami aku.
tahu. Kamu selalu tegasin ke aku nggak perlu pikirin dia kan, aku nggak perlu pikirin istri kamu kan, aku hanya perlu pikirin kamu, kita. Tapi aku nggak bisa. Awalnya aku mikir ini cuma untuk ngisi kejenuhan aku aja dari suami aku yang sibuk dengan kerjaannya dan jarang punya waktu untuk ngobrol dengan aku. Datangnya kamu saat itu ke kehidupan aku bagaikan angin segar yang selama ini udah gak pernah aku dapetin lagi. Makasih. Berkat kamu, aku ngerasain yang namanya diperhatiin dan didengerin. Semenjak kenal kamu, hal pertama yang aku lakuin saat aku bangun tidur dan ngebuka mata aku tuh langsung cek handphone aku. Kamu udah ada chat aku atau belum? Udah bales chat terakhir aku tadi malam atau belum? Gimana hari kamu? Sibuk gak kamu? Beberapa menit sekali, aku bolak-balik cek HP aku. Berharap ada kamu di sana. Tapi aku mikir, kamu juga sibuk. Dan aku juga bukan prioritas kamu. Aku paham. Aku sadar. Dan aku gak mau banyak nuntut apa-apa dari kamu. Kamu dengerin semua cerita aku. Keluh kesahku. Kamu banyak bikin aku ketawa akhir-akhir ini dengan semua lelucon kamu. Hal-hal freak, hal-hal absurd dan kocak yang kita obrolin. Sesimpel itu. Sesimpel itu yang aku butuhin dari pasangan aku. Tapi aku gak dapetin itu karena kepribadian dia yang bertolak belakang sama kamu. Dan aku malah dapetin itu di kamu. Kamu yang bukan milik aku. Aku gak tahu. Aku gak tahu apa kamu ngerasa hal yang sama dengan yang aku rasain. Aku gak tahu apa kamu juga beneran punya perasaan yang sama besarnya dengan perasaan aku untuk kamu. Tapi sisi diriku yang lain tetap denial dan bilang, enggak. Dia gak mungkin sesayang itu ke kamu, Val. Kamu tuh cuma orang asing yang ngisi waktu luang dia aja. Waktu dia jenuh. Karena kesehariannya yang mungkin jemu. And I'm a bad woman too. Bisa-bisanya aku cemburu sama istri kamu. Like, how can I do that? She's your legal wife. Aku ini cuman apa? Cuma cewek brengsek yang berusaha nyuri semua attention kamu buat aku. Aku cemburu kalau kamu cerita soal dia. Sekecil apapun itu.
Aku cemburu meski aku gak pernah lihat wajah dia dan terkadang kamu hanya fotoin tangan dia waktu dia di samping kamu. Waktu kamu fotoin punggung belakang dia yang tidur di sebelah kamu. Aku cemburu. Aku cemburu sama istri sah kamu. Aku punya hak apa coba untuk ngelakuin itu? Aku punya hak apa untuk punya perasaan cemburu itu? Aku bukan siapa-siapanya kamu. She's beautiful, looks kind, smart, independent woman, a career woman. Sedangkan I'm not that pretty. I think I'm so damn ugly. Aku juga cuma ibu rumah tangga biasa yang bahkan gak punya penghasilan buat diri aku sendiri. Aku insecure, amat sangat jauh levelnya di atas dia. Dan kamu milih buat selingkuh sama aku. Hal ini jadi kayak ngebuktiin stereotip orang-orang bahwa pelakor tuh selalu lebih buruk daripada istri sah. Pelakor selalu lebih sampah daripada istri sah. Pelakor selalu lebih jelek, lebih downgrade daripada istri sah. Aku kayak nyadar aja. Well, itu emang bener kan? Aku sama dia tuh kayak langit dan bumi. Jauh. Dari segi pencapaian karir, dari segi fisik, sangat amat nggak bisa di compare. Aku sampai sekarang masih nggak nemu alasan kenapa kamu mau sama aku. Hanya karena pengen bikin aku happy. Hanya karena pengen selalu ada buat aku di saat aku butuh sosok orang yang selalu siap dengar cerita aku. Sesimpel itu kan? Kamu cuma pengen, kalau aku pengen cerita, aku siap dengerin. Kalau aku butuh kamu ada. Sedangkan aku udah libatin perasaan aku lebih jauh. Mungkin akan butuh lama bagi aku untuk move on setelah ini. Tapi aku berusaha untuk menyudahi apa yang kuanggap salah. Toh, akhirnya cepat atau lambat kita juga akan berpisah. Karena kamu sendiri yang bilang kan, kamu gak lihat masa depan apapun untuk kita berdua di masa depan. Aku juga mikir hal yang sama kok. Aku juga gak mungkin ninggalin suami aku dan pergi ke kamu. Itu artinya aku benar-benar perempuan brengsek yang pantas dicaci maki satu negara. Kalau aku ngerebut kamu, ngehancurin rumah tangga kamu dan istri kamu. Jadi intinya sama aja. Sekarang ataupun nanti kita akan menjadi asing kembali.
Aku nggak tahu apa alasan Tuhan mempertemukan kita waktu itu, hingga detik ini kita sama-sama nyakitin perasaan pasangan kita masing-masing. Mungkin ada alasannya, tapi aku nggak bakal nyari tahu. Aku akan anggap adanya kamu di hidup aku untuk mengisi kekosongan aku, untuk mengajarkanku apa itu rasanya disayangi, dihargai, didengarkan saat aku butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahku. Makasih ya. Aku bahagia. Aku bahagia selama kenal kamu. Ini bukan hanya kata-kata penghiburan untuk kamu. Ini benar-benar tulus dari dalam hati aku. Aku sayang kamu. Terima kasih untuk semua waktu kamu yang kamu bagi buat aku di sela-sela kesibukan kamu yang harus bekerja dan menjadi suami dari pasangan kamu. Aku bahagia bisa mengenal kamu, jadi bagian dari kisah hidup kamu, meskipun ini adalah dosa termanis yang sangat terlarang. Aku bahagia saat aku bisa jadi penghibur kamu di saat mungkin kamu sedang kesel sama istri kamu. Tapi aku harus bangun. Mimpi ini udah terlalu panjang. Aku harus kembali ke dunia nyata dan ngejalani hari-hari aku sebagaimana biasanya. Aku gak mau alur mimpi ini jadi semakin membingungkanku dan menyesatkanku. Aku sayang kamu. Aku benar-benar sayang kamu. Aku mohon, berbahagialah dengannya.